Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih, Mbak. Alhamdulillah. Ya, oke, jumpa lagi. Gimana Tentunya gimana? saya kesini kan nggak mungkin lah, Mbak, nggak ngapa-ngapain, Mbak. Oke. Pasti kepo nih, Mbak. Kepo. Pasti kepo ini. Oke. Kepo nih. 100 harinya Pak Prabowo, Mbak. 100 harinya Pak Prabowo. Iya, oke. Barusan Cerdas. siang tadi, Mbak. Aku baca berita. Hmm. Roman-romannya ini Pak Prabowo mau reshuffle nih, Mbak. Ah. Ya. Aha. Menurut Abah gimana nih? Kira-kira siapa, Mbak, yang bakal ditendang nih, Mbak? Pak Prabowo akan ada reshuffle. Ini berita yang sesungguhnya ingin ditunggu oleh rakyat. Dengan adanya fakta bahwa menteri-menterinya Pak Prabowo, ya kan, kita ngelihat menteri yang berhubungan dengan, kita ngelihat aja kasus Rempang, dan yang terbaru ini kita Rempang yang kemarin itu begitu kesewenang-wenangan aparat, alhamdulillah sekarang sudah berkurang ya. Nah, sekarang kita berhubungan dengan kasus pagar laut, kasus kafling laut, dan kasus sertifikat laut, yang tentu saja ini semuanya berhubungan dengan rakyat dan masih banyak di daerah-daerah lain. Nyata ada menteri-menteri yang tidak bisa bekerja dan tidak seirama dengan Bapak Prabowo. Ini yang harus, bahwa menteri yang tidak seirama itu yang jelas, mohon maaf aja kalau saya bilang Pak Kapolri, ya kan. Ini perlu dievaluasi karena tidak melakukan tindakan yang tegas dan jelas dalam perkara ini, padahal semuanya sudah jelas dan sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang harusnya segera dilakukan penindakan sampai rakyat berantem sesama rakyat. Perang saudara ini, perang saudara dalam arti kata tidak pakai senjata tapi adu domba bisa terjadi. Dan ini karena ketidaktegasan Pak Kapolri. Dan yang kedua, Pak Kapolri ini ya beritanya sudah jelas ya bahwa Pak Kapolri ini cukup dekat dengan aguan. Dan kasus di pagar laut ini yang sekarang ini ramai di Banten itu berhubungan dengan mau diakui atau tidak dengan aguan, dan itu sudah disebut-sebutkan oleh rakyat, dan ini jujur aja ditunggu oleh rakyat dan oleh aktivis ketegasan daripada Pak Prabowo berhubungan dengan Pak Kapolri. Yang kedua, di sana kan terjadi masalah laut. Nah, kemarin cukup jelas KKP, Menteri Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya, KKP, itu berseberangan, seolah-olah tidak sejalan dengan Pak Prabowo. Dan ini nyatanya memang itu tidak sejalan dengan Pak Prabowo dan ada beban di situ. Itu harusnya diganti. Yang ketiga, Pak Bahlil Lahadalia. Kalau saya melihat aja, saya ini melihatnya sebagai rakyat, melihat yang fakta yang saya lihat saja. Pak Bahlil Lahadalia kemarin ternyata beliaunya itu melakukan kebijakan ini atas petunjuk bukan dari presiden, sehingga rakyat bergulak dan ini menyusahkan rakyat. Menteri yang seperti ini harusnya diganti. Dan yang ketiga, walaupun nyata saat empat ada lagi satu orang yang menurut saya harus diganti, yaitu Menteri HAM lah. Kerjanya tidak jelas, padahal nyata bahwa harusnya dalam posisinya dia segera turun tangan, setidak-tidaknya masalah Rempang kayak dilakukan penyelidikan, terus sekarang masalah berhubungan dengan masalah
pagar laut, dimungkinkan adanya pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, karena ada rakyat di Banten berhubungan dengan pagar laut ini yang ditangkapi oleh aparat dengan sewenang-wenang harusnya. Tapi sepertinya sampai saat ini Menteri HAM-nya tidur, nggak tahu. Apa saya kadang bertanya, ini di mana Pak Menteri HAM-nya ini? Oh, beritanya udah jelas harusnya melakukan investigasi, tetapi tidak. Dan ya ini yang pokok. Menteri-menteri titipannya Presiden sebelumnya lah, supaya lancar diganti semuanya. Diganti orang-orang yang bersih, orang-orang yang berkualitas. Jadi kalau kamu tanya reshuffle, itu hak prerogatif presiden. Tapi sebagai rakyat, kan saya boleh berharap reshuffle itu benar-benar terjadi. Dan seperti yang Pak saya sampaikan tadi, menteri-menteri yang menyusahkan rakyat, yang tidak sejalan dengan presiden, yang sudah seperti Menteri KKP, Kapolri, terus Menteri HAM, itu harusnya sudah diganti. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyambut kalau seandainya sebagai rakyat, saya menyambut adanya Pak Prabowo mereshuffle kabinetnya, dan semoga sesegera mungkin. Itu kira-kira paham? Kan kita belum tahu, sama-sama belum tahu, iya kan? Nanti aja kita lihat, kita nilai menterinya. 100 hari kerja Pak Prabowo sudah cukup jelas. Pak Prabowo saya yakin tahu siapa menteri yang berkualitas dan siapa yang menteri yang tidak berkualitas, dan khususnya menteri yang menyusahkan rakyat seperti ya kasus gas LPG tadi ya. Itu tadi Bahlil Lahadalia. Harus diganti itu. Itu sangat menyusahkan rakyat, bahkan sampai ada yang meninggal. Menteri digoblok-goblokkan oleh rakyat karena memang kebijakannya goblok. Kenapa goblok? Dia tidak melakukan sosialisasi, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Hanya menteri ini insya Allah yang saya ketahui yang melakukan kebijakan berhubungan dengan hajat hidup rakyat, tapi tidak melakukan sosialisasi. Harus diganti. Itu saja. Dan menteri-menteri yang bermasalah juga menteri-menteri titipan. Itu oke, sepakat toh? Sangat sepakat, Pak. Sangat sepakat. Alhamdulillah. Ayo kita tunggu Pak Prabowo melakukan reshuffle. Berarti saya nanti pasti kesini lagi, Pak, ini, Pak. Oke, siap. Yo, assalamualaikum. Salam.